It's time, baby! Sah! Zap 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 zap. Halo Sobat PPKN, pernahkah kalian berpikir bagaimana teknologi telah mengubah cara kita bekerja atau bahkan berbisnis? Yap, kalian menemukan video yang tepat. Karena video kali ini kita akan membahas perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita singkat sebagai IPTEK di bidang ekonomi, pengaruhnya terhadap nilai-nilai Pancasila, serta bagaimana kita sebagai warga negara harus bertindak. Yuk, simak sampai habis videonya. Sejarah perkembangan IPTEK di bidang ekonomi di Indonesia. Sejak zaman dahulu, manusia selalu berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Di Indonesia, perkembangan IPTEK di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang membentuk perekonomian negara kita saat ini. Yuk, mari kita simak dan telusuri bagaimana setiap tahapan penting dalam perjalanannya. Di sini ada telepon, komputer, dan smartphone. Yang pertama, masa kolonial pada tahun 1600-an sampai 1945. Pada era kolonial, ekonomi Indonesia dikuasai oleh pihak asing, terutama Belanda. Sistem tanam paksa dan eksploitasi sumber daya alam menjadi ciri utama infrastruktur ekonomi seperti jalur kereta api dan pelabuhan mulai dibangun untuk mendukung ekspor hasil perkebunan. Teknologi pertanian modern juga mulai diperkenalkan. Yang kedua, masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1965. Pasca kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi besar seperti inflasi dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Pemerintah menerapkan nasionalisasi perusahaan asing dan mulai merancang pembangunan ekonomi melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Revalita. Meskipun keterbatasan IPTEK masih menjadi kendala utama. Yang ketiga, masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Era ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi pesat didukung oleh revolusi hijau di sektor pertanian, industrialisasi, dan modernisasi sistem keuangan. Teknologi mulai dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur serta industri migas, manufaktur, dan tekstil. Yang keempat, masa reformasi pada tahun 1908 sampai 2010. Krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 mendorong perubahan besar dalam ekonomi Indonesia. Teknologi informasi mulai diterapkan di sektor perbankan dengan munculnya m-banking dan ATM. Perdagangan online pun mulai berkembang seiring dengan reformasi ekonomi untuk menarik investasi asing. Yang kelima, era digital dan industri 4.0 2010 sampai sekarang. Perkembangan teknologi digital mengubah wajah ekonomi Indonesia. Munculnya e-commerce seperti Tokopedia dan Bukalapak, fintech seperti Oppo dan GoPay, serta layanan ride-hailing seperti Gojek dan Grab menunjukkan bagaimana IPTEK semakin mendominasi ekonomi. Digitalisasi UMKM dan ekonomi berkelanjutan juga mulai menjadi fokus utama. Yang keenam, masa depan atau ekonomi digital dan keberlanjutan. Ke depan, IPTEK akan semakin berperan dalam membangun ekonomi berbasis AI, big data, dan teknologi hijau. Pengembangan riset lokal dan kemandirian teknologi akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global. Setiap tahap perkembangan ini tentunya telah membawa perubahan dengan skala yang besar, baik positif maupun negatif, terhadap kehidupan ekonomi dan sosial di masyarakat, serta implikasinya terhadap nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengaruh positif IPTEK terhadap nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Seperti yang sudah kita ketahui, IPTEK telah berkontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai inovasi yang tentunya berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah beberapa dampak positif dari kemajuan IPTEK terhadap perekonomian bangsa Indonesia. Pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Teknologi telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan produktivitas di Indonesia. Kehadiran investasi asing telah membantu sejumlah startup lokal mencapai status unicorn di Asia Tenggara.
Hal ini menunjukkan bagaimana inovasi digital mampu meningkatkan daya saing industri dan efisiensi produksi dalam negeri. Kemajuan ini sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Kedua, meningkatkan transaksi ekonomi dan akses pasar. Selain meningkatkan produktivitas, teknologi juga berperan dalam memperluas akses pasar dan mempermudah transaksi ekonomi. Kehadiran e-commerce dan platform digital memungkinkan masyarakat melakukan transaksi secara lebih cepat dan praktis, serta memberikan peluang bagi UMKM untuk bersaing dalam pasar yang lebih luas. Dengan meningkatkan akses ke teknologi, banyak pelaku usaha yang dapat memperluas jangkauan bisnisnya, menciptakan peluang ekonomi baru, serta memperkuat daya saing industri nasional. Ketiga, menciptakan lapangan kerja baru. Tak hanya itu, perkembangan industri digital juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja baru. Banyaknya permunculan profesi baru seperti atlet e-sport, content creator, dan sosial media spesialis menjadi peluang karir yang semakin banyak diminati. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu saja, tetapi juga mendukung sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk terus berkembang sesuai dengan minat dan keahlian mereka. Keempat, memperluas jangkauan pasar bagi pelaku usaha. Lebih lanjut, teknologi telah membantu pelaku usaha terutama UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke tingkat internasional. Produk lokal, termasuk kerajinan tradisional, kini lebih mudah dipasarkan melalui platform digital tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini membuka peluang bagi para pengusaha kecil untuk bersaing di kancah global dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dan yang kelima, yaitu menghadirkan inovasi dalam layanan ekonomi dan bisnis. Terakhir, inovasi dalam layanan ekonomi dan bisnis semakin mempermudah akses ke sektor keuangan. Kemunculan layanan keuangan digital seperti internet banking dan e-commerce tidak hanya memberikan kemudahan dalam transaksi, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Ini selaras dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana teknologi memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis. Dengan berbagai manfaat yang ditawarkan, jelaslah bahwa teknologi memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas akses pasar. Jika dimanfaatkan secara optimal, teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun kemajuan iptek membawa banyak manfaat bagi perekonomian bangsa, namun kemajuannya juga menghadirkan banyak sekali tantangan yang perlu diwaspadai oleh kita sebagai warga negara. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, kesenjangan digital dan ekonomi. Perbedaan akses terhadap teknologi memperlebar kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin. Juga bertentangan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua yaitu eksploitasi tenaga kerja dan persaingan tidak sehat. Persaingan ketat di dunia digital dapat memicu eksploitasi pekerja dan monopoli pasar. Juga praktik tidak sehat seperti perjanjian untuk menjatuhkan kompetitor semakin marak. Yang ketiga, kejahatan cyber dan keamanan transaksi online. Penyelundupan barang ilegal seperti narkoba yang marak terjadi melalui transaksi digital, dan pembobolan rekening dan penipuan dalam perdagangan online. Juga risiko keamanan finansial bagi masyarakat akibat penyalahgunaan teknologi. Kemudian yang keempat, risiko dalam transaksi e-commerce. Kesulitan memeriksa kualitas barang sebelum membeli, dan potensi kerusakan barang saat pengiriman yang merugikan konsumen. Yang kelima, ketidakmampuan bersaing dalam perdagangan bebas.
Produk luar negeri seperti dari Tiongkok lebih diminati dibanding produk lokal dan melemahkan ekonomi rakyat karena banyak usaha kecil menengah atau UKM yang tersendat. Juga berakibat pada meningkatnya pengangguran dan kebangkrutan usaha lokal, seperti toko serbada yang tidak mampu bertahan. Kemudian yang terakhir yaitu minimnya peran pemerintah dalam mengatur pasar. Pemerintah hanya berperan sebagai regulator tanpa intervensi aktif, yang menyebabkan banyak pelaku pasar bertindak tidak bertanggung jawab. Juga kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai secara optimal. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi digital dan perdagangan bebas membawa peluang besar, tanpa regulasi dan strategis yang tepat, dampaknya dapat memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Gimana sih cara menyikapi kemajuan iptek di Indonesia? Nah, sebagai warga Indonesia kita harus bisa menyikapi perkembangan bidang iptek di Indonesia. Mungkin contohnya sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan teknologi secara bijak. Yang pertama, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, bukan sekedar konsumsi. Nah, lalu kedua, mendukung platform ekonomi digital yang memperkuat UMKM dan perekonomian nasional. Lalu kedua, meningkatkan literasi digital dan ekonomi. Nah, memahami cara kerja ekonomi digital agar tidak mudah tertipu investasi bodong. Karena di luar sana banyak investasi bodong yang bisa dibilang mirip, mungkin tidak bisa dipercaya juga. Lalu kedua, mengembangkan keterampilan digital untuk tetap kompetitif di dunia kerja. Lalu ketiga, menjaga nilai-nilai Pancasila dalam berbisnis dan bekerja. Menjunjung etika bisnis dan dunia digital. Lalu mengutamakan kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan semata. Lalu keempat, menerapkan sistem ekonomi kerakyatan. Yang dimana yang pertama, kebijakan ekonomi harus berprioritas pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya kepentingan korporasi. Yang kedua, sektor industri perlu memanfaatkan bahan baku dalam negeri untuk memperkuat ekonomi lokal. Lalu kelima, menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas. Pertanian harus menjadi sektor utama dalam membangun ekonomi untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Lalu mempererat kerjasama dengan negara berkembang. Kenapa sih kita harus memperkuat kerjasama dengan negara berkembang? Karena bisa bersama-sama menghadapi kepentingan negara maju agar tidak terjebak dalam ketergantungan ekonomi. Strategi ini, Indonesia dapat memanfaatkan teknologi secara optimal, memperkuat ekonomi nasional, serta menjaga kesejahteraan masyarakat dengan persaingan global. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian menyimak materi yang disampaikan tadi, pasti dari kalian jadi penasaran, bagaimana sih sikap kita seharusnya sebagai warga negara dalam menyikapi kemajuan iptek dengan lebih bijak dan selektif? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video sosiodrama berikut ini. Guys, aku kepikiran nih pengen buka usaha aksesoris handmade online gitu. Tapi jujur ya, agak ragu. Soalnya sekarang barang-barang dari luar negeri harganya lebih murah-murah gitu. Jadi takut gak laku loh. Wah, justru udah peluang besar, ayo. Teknologi bikin usaha kita bisa berjangkau lebih banyak orang. Kuncinya atau cara promosi yang tepat aja. Hati-hati juga sih. Aku pernah belanja online. Barangnya tidak sesuai dengan dipoto. Kecewa banget. Nah, itu pentingnya tes digital. Kita harus lebih teliti biar kita gak gampang ketipu. Jadi teknologi bisa jadi yang bermanfaat kalau kita tahu cara pakai yang tepat. Dulu waktu zaman Bapak, warung Bapak itu ramai peminat. Tapi semenjak sampai kesini warung Bapak mulai sepi gara-gara aplikasi online. Pak, justru Bapak bisa manfaatin teknologinya juga. Warungnya bisa didaftarin ke aplikasi pesan antar. Jadi pelanggan bisa tetap beli tanpa harus datang langsung ke warung Bapak. Ya Pak,
banyak usaha kerja yang sukses setelah gabung platform digital. Asal kita mau belajar dan mau coba, pasti bisa berkembang. Boleh tuh. Saya harus belajar. Saya tidak boleh ketinggalan zaman ini. Kemajuan teknologi di bidang ekonomi itu seperti pisau bermata dua, bisa membawa manfaat besar, tapi juga bisa menimbulkan tantangan. Yang penting kita harus lebih bijak dan selektif dalam menggunakannya. Yuk kita manfaatkan teknologi dengan cerdas demi masa depan ekonomi yang lebih baik. Jadi Sobat PKN, perkembangan iptek di bidang ekonomi memang memberikan banyak manfaat. Tapi di balik itu juga membawa banyak tantangan bagi bangsa kita ini. Iptek adalah alat dan bagaimana kita menggunakannya yang menentukan dampaknya. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dan selektif dalam menggunakannya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mari kita manfaatkan perkembangan iptek dengan bijak untuk mewujudkan ekonomi yang maju, adil, dan beradab, serta membangun Indonesia yang lebih makmur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.